Itu saya lakukan karena saya ingin tetap mempertahankan keberadaan SMA Ma'arif 1 Sleman ini yang sangat penting sebagai aset, baik itu bagi pendidikan di wilayah Tempel maupun Sleman, khususnya bagi Yayasan NU atau Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meliput perjuangan seorang kepala sekolah yang demi kesejahteraan muridnya dia rela antar jemput siswanya. Ini adalah SMA Ma'arif Tempel yang berlokasi di Selatan Bangjo, Sragen. Sekolahan ini muridnya kurang lebih total mungkin hanya ada sekitar 24 siswa, dan 14 siswa itu berasal dari 2 pondok pesantren di Jelapan dan di Plotengan. Jadi demi kelangsungan sekolahan ini, Bapak Kepala Sekolah rela antar jemput. Ini dia Bapak Kepala Sekolahnya, Mas Wahyu Herlambang.
Pak Kepala Sekolah, ini kenapa kok harus antar jemput siswanya ini? Kenapa nggak berangkat pulang sendiri siswanya ini? Terima kasih pertanyaannya. Terus terang, saya sebagai kepala sekolah di SMA Ma'arif Tempe ini yang punya SMA NU itu sudah 16 tahun, dan secara hitungan matematika itu sebetulnya kita berat untuk mendapatkan siswa aja sangat berat. Oleh karena itu, maka bagian dari pelayanan kita itu kita harus berani antar jemput siswa, dan kebetulan kita bisa bekerja sama dengan 2 pondok pesantren yang memberikan solusi memberikan siswanya untuk bersekolah di SMA ini. Oleh karena itu, ya karena juga keterbatasan transportasi yang ada di sekolah ini, maka saya gunakan mobil pribadi saya untuk menjemput dan mengantar mereka sampai ke sekolah ini, dan saya kembalikan lagi ke pondoknya masing-masing setelah selesainya pembelajaran. Itu saya lakukan karena saya ingin tetap mempertahankan keberadaan SMA Ma'arif 1 Sleman ini yang sangat penting sebagai aset, baik itu bagi pendidikan di wilayah Tempel maupun Sleman, khususnya bagi Yayasan NU atau Nahdlatul Ulama yang kami berada di bawah namanya. Dan saya merasa harus mempertahankan keberadaan SMA ini karena selama 22 tahun saya itu menjadi guru di sini. Kebersamaan kami sudah sangat terjalin kuat, dan terbukti SMA ini sudah meluluskan, karena kita sudah berdiri 39 tahun, itu sudah alumni kita itu sudah kemana-mana, baik itu ke instansi pemerintah, melanjutkan kuliah dan sebagainya. Dan kami biasanya terus terang banyak menerima juga siswa pindahan yang mungkin dari sekolah lain sudah dianggap istilahnya berat untuk dibina. Kami bisa bina di sini, dan alhamdulillah ketika lulus dari sini juga mereka banyak yang sukses. Sehingga ini yang menjadikan saya bertekad bulat untuk mempertahankan keberadaan SMA Ma'arif ini dengan segala cara tentunya yang baik. Salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa kami, yaitu dengan antar jemput dari pondok pesantren yang kedua itu. Kalau boleh tahu total muridnya ada berapa ini Pak Kepala Sekolah ini? Total murid satu sekolah ini. Untuk sekarang ini ada 24 total muridnya, dan 14-nya itu dari 2 pondok pesantren yang saya jemput tadi. Sehingga katakanlah 70% itu siswa kami sekarang ini dari pondok pesantren. Jadi dari pondok pesantren mereka juga istilahnya secara finansial juga terus terang ada keterbatasan, sehingga kami memberikan juga keringanan biaya, sangat keringanan biaya untuk yang anak pondok pesantren ini. Jadi 1 tahun kami globalkan itu jauh dari secara umum siswa sekolah di sekolah umum juga. Jadi untuk pembayaran terus terang juga kami memberikan toleransi yang tinggi kepada siswa yang dari pondok pesantren tersebut. Sehingga terus terang sebetulnya untuk terutama setahun ini saya rasakan sekali itu untuk biaya operasional dan penggajian guru untuk keberlangsungan SMA ini saya sangat merasakan cukup berat ya. Apalagi ditambah sekarang harus saya antar jemput yang merupakan biaya transportasi, sebetulnya sangat-sangat memberatkan, tetapi bagaimanapun itu harus saya tempuh untuk mempertahankan SMA ini. Jadi saya sudah SMA ini sudah sejak tahun 2011 itu juga tidak menerima bantuan yang berupa
pembangunan maupun sarana prasarana dari pemerintah. Jadi karena keterbatasan jumlah siswa, mungkin juga kaitan dengan status tanah itu ya saya maklumi. Tapi alhamdulillah tetap kita bisa melangsungkan pembelajaran dengan standar, walaupun juga dengan banyak keterbatasan dan keprihatinan. Tapi ya insya Allah saya berpedoman bahwa yang namanya hitungan matematika manusia itu beda dengan hitungan matematika Gusti Allah. Oke. Nah, secara matematika manusia mungkin SMA ini sudah mati atau mungkin sudah tidak akan bisa hidup, nggak akan dapat siswa, tidak bisa menutup biaya operasional. Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, entah bagaimana sumber dananya, sumber keuangannya, tapi akan bisa tetap berjalan walaupun dengan banyak keterbatasan dan keprihatinan. Demikian. Mungkin ada harapan-harapan untuk kedepannya apa saja ini, Mas Lambang? Terus terang saya ingin keberadaan SMA Ma'arif ini tetap bertahan sampai kapanpun selamanya. Paling tidak jangan sampai SMA ini mati ketika saya memimpin di sekolah ini, karena saya tidak ingin meninggalkan jejak sejarah yang tidak baik. Artinya terus terang juga untuk saat ini kami merasa agak kesulitan dalam hal operasional dan pembiayaan, ya karena pemasukan juga sedikit, dari pihak manapun juga sedikit. Oleh karena itu ya mungkin harapannya kalau ada yang peduli tentang pendidikan, yang mencerdaskan anak-anak bangsa kita, ya mungkin kalau bisa ada kepeduliannya, karena terus terang kami sampaikan tadi, untuk menjadi ideal seperti yang diharapkan semua pihak tentunya tidak lepas dari yang namanya biaya. Jet Basuki Mobiyo. Oleh karena itu, karena keterbatasan biaya, terus terang kami juga dalam pelayanan kepada anak-anak ini belum maksimal. Oleh karena itu mohon dukungannya dari semua pihak untuk bisa biar kami berikan pelayanan yang lebih maksimal pada anak didik kami, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang tentunya harus kita dukung bersama untuk keberlangsungan sekolah mereka dan pembelajaran mereka yang berkualitas. Karena terus terang secara pribadi saya juga agak prihatin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik kami. Kami merasa belum begitu bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita bersama inginkan, karena terus terang ya adanya keterbatasan kaitannya dengan pembiayaan ataupun keuangan. Atas perhatiannya dari semua pihak saya ucapkan terima kasih. Ini gudang, ini dapur, kemudian toilet, dan ada 4 toiletnya yang masing-masing kelas sama. Yang toilet guru karyawan. Ini keterampilan, ada komputer, ada masak memasak. Dan sini. Kalau ini musola, ini musola untuk kita sholat berjamaah setiap hari. Musola, Ruang musola. yeah. Dan ini perpustakaan. Perpustakaan ini. Perpustakaan. Ruang perpustakaan. Yeah. Ini kelas 12. Kelas 12. Kelas 12.
11 nontonnya di 11. Oh di kantor ya mana? Nah, karena akhirnya jamnya saya ini. Ini jam saya. Harusnya pas ini jam saya. Anak-anak pada di kantor. Oh Di ya. kantor. Ya. Ini kelas 10. Bentar ya. Mau diambil gambarnya. Ini dia. Ya. Cahyono dari Budian. Wah, rumahnya Budian. Dari Kudian ya Pak. Ya, rumahnya. Motor-motornya gerayakan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Motor-motornya anak-anak. Ini mobil SMA Ma'arif tapi nggak pernah jalan karena Banyak gembos. tidak punya dana operasional untuk menjalankan ini. Ini untuk ekstra sebenarnya tapi nggak punya dana mati nih sini. Udah lama mangkrak, bahannya sampai ini bahannya karena operasionalnya tidak ada untuk mengoperasionalkan. Baru untuk yang pokok-pokok. Ini ruang TU nih. Pak Soli minta ambil gambar nih. Ini ruang TU juga ini. Anak-anaknya kelas 2 tadi pada di sini. Nah, ada malu-malu ya. Ini ruang guru. Ini udah disetting ini spontanitas ini ambil gambarnya. Tidak disetting, dibersihkan, ditata dan sebagainya. Spontanitas ya. Ini ruangan saya. Ruangan saya. Mantan-mantan kepala sekolah. Pak Miftah Baidowi, Pak Nurkholis Wiranto, Pak Sohid, saya. Jadi sejak tahun 83 baru dampak pas sekolah. Lama-lama nih Pak Wiranto hampir 20 tahun, saya sudah 16 tahun. Pengabdian seorang guru. Iya. Di sini sebar terbatas. Ini ruang tamu. Ruang tamu ini. Pialanya sudah 100-an lebih. Ini piala lama ini. Yang putih-putih piala lama. Tidak muat. Kegiatan hari bisa ikut ini pasukan perang dari Jakarta sampai Surabaya ikut berlayar. Anggota Paskibra. Ini sudah sejak tahun itu berdiri tanggal 24 Juni tahun 83. Piagam Pendirian Sekolah 24 Juni 1983. Berarti sudah 39 tahun. Tapi dulu namanya SMANU. SMANU. Ini akreditasi B. Akreditasi B ya, tetap masih B. Nilai 77.
Demikianlah tadi perjuangan seorang kepala sekolah, Mas Wahyu Helambang, demi kelangsungan sekolahan, rela antar jemput siswanya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.